Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi sahabat sehat di rumah. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Dokter Kito kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Julia Hartanti. Nah, pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini Dokter Kito akan membahas penyakit. Nah, ini penyakitnya nih yang sering kita rasakan nih, pusing-pusing. Sebenarnya pusing-pusing ini ada kaitannya nggak sama yang akan kita bahas kali ini? Nah, kita akan membahas mengenai vertigo. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu dokter yang hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Langsung saja kita sapa. Halo, Dokter Putri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat nih, Dok? Sehat, alhamdulillah. Cantik sekali. Terima kasih dokter sudah hadir. Nah, pemirsa, langsung saja kita sapa lagi dokter yang kedua. Langsung saja Dokter Else. Halo, dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cerah sekali ya hari ini. Terima kasih sudah hadir, dokter. Ya, sama-sama. Nah, Dokter Elsa dan juga Dokter Putri, kita akan membahas vertigo. Dan saudara, sahabat sehat di rumah, untuk tahu lebih lanjut nih, apa sih vertigo itu sebenarnya dan bagaimana sih? Ada kaitannya nggak sih sama pusing-pusing yang sering kita rasakan gitu, mengeluh pusing? Langsung saja kita dengar paparan materi dari Dokter Putri. Dokter Putri, ya dok ya? Oke, Ya, silakan dok. Oke, terima kasih Julia. Sama-sama dok. Jadi sebelum kita lebih lanjut ya, harus tahu dulu kalau definisi dari vertigo itu sendiri adalah dia kumpulan gejala yang berupa adanya sensasi gerakan pada diri kita, pada tubuh kita, ataupun pada lingkungan kita yang disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan. Ya, jadi fokus permasalahannya di sini adalah gangguan keseimbangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus lihat dulu slide yang berikut ini. Oke dok. Oke, sambil menunggu slide-nya nih, aku pengen kasih tahu juga ke sahabat sehat di rumah, bagi yang ingin bertanya via WhatsApp bisa langsung saja ke nomor 085176764648. Nanti akan kita coba jawab bersama dokter-dokter kita hari ini. Siap. Oke. Nah, Baik. ini dok. Saya izin berdiri ya. Iya. Paparan materinya dok ya. Iya, paparan materinya dulu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin vertigo tadi itu tentang sistem keseimbangan ya. Jadi permasalahannya itu di sistem keseimbangan. Memang kita bisa berdiri ya kayak gini tanpa jatuh, tanpa pusing, tanpa mual, tanpa muntah. Kemudian kita duduk. Nah, itu semuanya karena ada yang mengatur. Yang mengatur adalah si sistem keseimbangan kita yang kita punya masing-masing dari diri kita punya ya. Nah, kalau kita ngomongin vertigo lagi sebenarnya pembagian dari sakitnya itu banyak. Apakah itu pembagian lesinya di mana atau pembagian karena penyebabnya apa, itu banyak jenisnya. Cuma secara umum kalau kita ngomongin vertigo itu ada dua ya, ada vertigo yang vestibular namanya, ada yang non vestibular. Nah, apa sih vestibular gitu kan? Jadi vertigo vestibular itu adalah vertigo yang permasalahan utamanya memang langsung fokusnya itu di sistem keseimbangan kita. Nanti kita kasih lihat gambarnya seperti apa ya. Nah, permasalahannya itu langsung di sistem vestibular atau sistem keseimbangan. Nah, kalau yang non vestibular, vertigo yang non vestibular itu biasanya terjadi karena ada permasalahan atau penyakit yang mendahului. Jadi ada underlying disease-nya, bukan diagnosisnya itu bukan karena vertigo tok ya gitu. Jadi ada penyakit sebelumnya, misal kayak hipertensi atau mungkin gula darah tinggi ya, diabetes mellitus atau mungkin penyakit saraf lainnya. Nah, itulah yang nanti yang akan menyebabkan munculnya gejala vertigo ini. Nah, oke, kalau kita ngomongin vertigo lagi, berarti tadi kaitannya dengan sistem keseimbangan ya dok ya, tentang sistem keseimbangan. Sebenarnya di mana sih sistem keseimbangan kita itu ya? Jadi sistem keseimbangan kita itu ada di, kemarin minggu lalu kita belajar tentang telinga, ya kan? Nonton Termemprov sama Dr. Elsa juga. Nah, di telinga ini nanti ada bagian telinga luar, telinga tengah, kemudian telinga bagian dalam. Nah, jadi di telinga ketika kita telusuri sampai ke dalam, letaknya agak ke belakang sedikit. Nah, di situ nanti ada sistem keseimbangan kita. Sistem keseimbangan yang mengatur supaya manusia itu berdiri enggak
oleng-oleng gitu ya, nggak roboh-roboh gitu. Nah, sistem keseimbangan ini dia nanti akan terdiri dari ada yang namanya kanalis semisirkularis. Aduh, ribet ya bahasanya ya. Terdengar seperti ribet. Oke, tapi bahasa umumnya kanalis itu saluran, semisirkularis. Jadi bentuknya itu setengah lingkaran. Jadi nanti ada 3 bagian kanalis, salurannya itu ada 3. Ada yang depan, ada yang belakang, ada yang di bagian samping. Kemudian ada juga bagian tonjolan di situ. Nah, di dalam salurannya itu, di dalam kanalis semisirkularisnya itu nanti ada cairan di dalam situ. Nah, cairan itu memang normal ya, ada di dalam sistem keseimbangan kita. Cairan itu normal yang ketika kita bergerak, berubah posisi dari duduk, berdiri, dari berdiri ke tidur, itu juga ikut bergerak tuh cairannya, ya kan? Karena kan dia berada di dalam satu saluran. Nah, ketika kita bergerak, dia ikut bergerak. Tujuannya apa? Dia itu ikut bergerak supaya jadi cairan itu akan mengirimkan sinyal. Singkatnya ya, dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak, menembus lapisan otak sampai ke sistem saraf pusat yang mengatur keseimbangan kita, yaitu di cerebellum atau otak kecil biasanya kan orang sebut. Nah, jadi fungsi dari cairan tersebut adalah mengirimkan sinyal untuk bisa dikirimkan ke sistem saraf pusat, ke otak, supaya berkoordinasilah postur tubuh kita, pandangan mata kita, letak kepala kita. Maksudnya itu ketika kita duduk atau kita menoleh, itu tetap pada porsinya gitu, tetap seimbang. Iya, betul sekali. Izin dok, itu kan tadi dokter bilang dari duduk berdiri itu nanti akan dikirimkan saraf. Iya, otak, akan dikirimkan sinyal. Kalau misalnya dia apa dok, dari duduk terus berdiri pusing, itu sinyalnya nggak nyampe? Nah, itu. Jadi kita kan itu tahu kita normalnya seperti itu ya tadi, berarti memang otak kita tuh sedemikian rupa disusun untuk bisa mengatur keseimbangan kita. Nah, kita lihat dulu gambarnya supaya lebih tergambar ya. Slide. Next. Ya, ini tadi yang saya bicarakan panjang lebar ya. Nah, ini tadi yang saya bilang kanalis semisirkular. Dia bentuknya kan seperti setengah lingkaran kan? Nah, ini di dalam sini ada cairan yang nanti akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menjaga keseimbangan kita. Coba di slide selanjutnya supaya tergambar ya posisinya tuh di mana. Slide selanjutnya. Ya, dok. Oke. Nah, dia ini kepala manusia ya, ini kepala, ini telinga. Jadi dia agak ke belakang sedikit. Ya. Kalau dulu SMA kita belajar ya. Ini Ada rumah bagian siput belakangnya dok ya? Iya, ini dari bagian belakangnya telinga. Nih, di sini dia sistem keseimbangan kita tuh di sini, ya. Jadi ketika ada, itu kan tadi yang normalnya ya yang kita bicarakan. Ketika ada gangguan di sistem keseimbangan itu, nah itulah yang menyebabkan sinyalnya tadi itu nggak terkirim dengan baik ke otak. Misal ketika kita lagi di perjalanan, misalnya kita mau ke Curup nih, ya kan? Kita kan lewat yang berkelok-kelok kan, ya yang berkelok-kelok sangat panjang. Terus perubahan posisi kita tuh cepat. Kalau kita naik mobil atau naik motor, perubahan posisi kita cepat. Nah, si cairannya masih berjalan di salurannya, masih berusaha untuk mengirimkan sinyalnya. Kita tuh udah posisinya udah bergerak-gerak. Akhirnya ada permasalahan di keseimbangan tersebut karena dia sinyalnya itu tidak tersampaikan dengan baik di bagian otak. Singkatnya seperti itu. Untuk sistem secara biokimia sebenarnya sangat-sangat kompleks dan ribet ya. Tapi singkatnya seperti itu. Jadi ada permasalahan di pengiriman sinyal ke sistem keseimbangan di sistem saraf pusat ya. Oke, next. Jadi sebenarnya penyebab si vertigo ini tuh apa aja, iya kan? Kenapa bisa orang itu terkena vertigo? Sebenarnya ada banyak, ada disingkatnya tuh SNOOP. Saya lupa tulis ya, pokoknya SNOOP. Jadi S itu sistemik. Jadi mungkin ada penyakit hipertensi atau darah rendah juga bisa, atau diabetes mellitus tadi ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Atau N itu neurologis. Jadi ada sistem di saraf pusat yang mengalami gangguan. Contohnya seperti apa? Ada orang dengan riwayat penyakit stroke atau kejang. Itu kan semuanya berpengaruh pada sistem saraf ya. Karena sistem saraf yang mengatur keseimbangan itu juga sistem saraf yang namanya sistem vestibulo-koklearis.
Nah, kalau misalnya ada gangguan di situ, dia juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan. Kemudian apalagi penyebabnya? Bisa yang O ya, SNOOP. Nah, O-nya ya. O-nya nanti akan kita Oke, lanjutkan Dok, siap. setelah jeda pariwara berikut ini ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat setelah jeda pariwara berikut ini.